Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel admin kreator ID 88. Alhamdulillah masih bisa bertemu lagi dengan admin, dan tentunya di sini admin akan sedikit berbagi tutorial, berbagi pengalaman, kemudian berbagi pengetahuan sedikit yang admin tahu. Oke, yang belum berteman admin dengan admin silahkan klik tombol subscribe untuk berteman dan menerima notifikasi video terbaru dari admin. Baiklah, di sini admin akan masih tetap pembahasan masalah BOS ya, BOS bantuan tambahan ya, dimana hari ini insya Allah semua unsur sudah bisa login ya. Untuk yang kemarin admin buatkan tutorial itu banyak yang rekan-rekan mungkin belum muncul ya, atau belum bisa login dengan menggunakan akun Nmis atau dengan menggunakan nomor statistik madrasah. Jika belum bisa, silahkan klik baca panduan di sini. Di sini sudah dibuatkan oleh admin pusat. Tapi di sini admin tidak membahas untuk masalah bisa login atau tidak bisa login ya. Kalau memang sudah pakai akun Nmis kemudian sudah pakai berbagai cara ini sudah nggak bisa ya, dan madrasah itu memang berhak menerima BOS afirmasi atau BOS tambahan ini, silahkan hubungi admin pusat. Bisa ya pakai itu di layanan live chat ya, melalui WhatsApp bisa konfirmasi ke sana ya. Jadi opsinya 3, 1, 2, 3 ini untuk login. Oke, di sini admin akan membahas masalah cara pengisian template. Banyak rekan-rekan yang bingung masalah pengisian template ya. Masalah tentang pengisian template, apa yang harus dilakukan ketika sudah masuk di halaman dashboard BOS Kemenak. Pertama, kita harus masuk ke perjanjian kerjasama terlebih dahulu. Silakan pastikan nomor rekening kemudian nama rekening ini sudah di generate ya, sudah di generate. Insya Allah sampai saat ini semua sudah mendapatkan nomor rekening ya. Kemudian setelah itu masukkan nomor surat ya. Nomor surat ini nomor surat apa? Nomor surat ini adalah nomor surat dari madrasah masing-masing, nomor keluar madrasah. Biasanya kalau admin ini isikan ketika MUU yang sebelumnya, admin lanjutkan nomornya ya. Lanjutkan saja nomor MUU yang sebelumnya tahap 1 atau tahap 2 kemarin. Sini admin tambahkan, tinggal melanjutkan saja nomornya ya. Jadi nomor surat ini adalah nomor yang dibuat oleh madrasah sendiri ya. Setelah selesai di sini ya, setelah nomor diisi, nomor rekening sudah muncul, kemudian nama rekening juga sudah muncul. Ya, setelah nomor rekening muncul, nama rekening juga sudah ada, isi surat juga sudah diisi. Maaf ini agak rame ya. Kemudian unduh perjanjian kerjasama, ini yang pertama kali harus dilakukan ya. Setelah isi ini semua, kita unduh perjanjian kerjasama atau PKS. Pastikan jaringan oke, semua sudah muncul. Kemudian kita buka ya perjanjian PKS-nya, surat PKS-nya. Nanti di PKS di sini akan muncul nomor-nomor yang akan diinputkan ke tahap selanjutnya ya, atau ke file-file selanjutnya ya. Perlu dipahami di sini, jadi ada nomor ya, ini nomor yang digenerate oleh pusat, ini nomor yang kita inputkan tadi ya, ada 2. Ini nomor madrasah, ini nomor pusat. Kenapa kok ada 2? Karena ini adalah perjanjian ya, perjanjian antara dua belah pihak. Pihak satu adalah Umar ya, Ahmad Umar ini, maaf, pejabat pembuat komitmen ya, direktur KSKK madrasah. Kemudian yang nomor 2 adalah kepala madrasah, itu disebut dengan pihak kedua, makanya di sini ada 2 nomor. Oke, setelah itu selesai mendapatkan PKS ya, perjanjian kerjasama file ini, kita lanjut ke persyaratan pencairan ya. Nah, di sini banyak rekan-rekan yang bingung ya. Ini sedikit admin akan berbagi, mungkin nanti kalau ada yang salah bisa di kolom komentar ya, bisa kasih masukan, atau mungkin kurang paham nanti diskusi di kolom komentar. Baik, untuk yang pertama surat permohonan pencairan dana BOS madrasah, kita unduh templatenya, kita buka terlebih dahulu, kita akan bahas bersama-sama.
Oke, setelah diunduh kita akan buka untuk surat permohonan yang pertama. Nah, di sini sudah jelas ya, kop madrasah. Silakan Bapak Ibu isi kop madrasah. Untuk nomor, ini nomor dari madrasah ya. Nomor dari madrasah atau surat keluar. Nah, surat keluar ini ya tergantung format masing-masing sesuai madrasahnya. Ya, sesuai madrasahnya masing-masing. Ya, jadi nomor ini diisi oleh madrasah. Nah, admin dapat info itu dari via WhatsApp ya, dari grup juga rekan-rekan. Kemudian saya juga dikirimi dari pihak kabupaten. Ada ketentuannya. Yang pertama nomor ini ya. Nomor ini harus lebih besar dari nomor PKS. Jadi di sini admin nomor PKS-nya adalah 012 YPIDS strip MI AJ bulan tahun. Ya, jadi nomor yang di sini itu harus lebih besar. Berarti misalnya admin buat surat keluar yang biasa. Kalau yang tadi itu khusus bos sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Misalnya di sini 13 YPIDS MI AJ 2020. Oke, di sini kan tadi di PKS-nya nomornya 12, maka di sini 13. Dan tanggal di sini ini harus tanggal 2 Desember ya, 2 Desember 2020. Nah, setelah itu untuk yang nomor PKS ini diisi mana? Untuk nomor PKS ini itu silakan diisi yang ini ya. B strip ini kita copy. Kita letakkan di sini untuk nomor PKS-nya. Nah, kemudian antara pejabat membuat komite dekret madrasah dan madrasah, sini tulis saja nama madrasah Bapak Ibu ya. Misalnya Ibtidaiyah Darussalam Adijaya. Oke, sip. Tentang penyaluran penggunaan dana operasional dan sebagainya, ini nominal itu sesuai dengan yang ada di dashboard. Berapa? Kalau punya admin kan 13 juta, tulis 13 juta dan sebagainya. Oke, setelah ini selesai, kepala madrasah ya, tanda tangan, kasih nama kepala madrasah, tanda tangan, stempel, jret, buat PDF ya. Untuk penguploadan itu berupa file PDF. Lah Pak, di anomin kalau di ini katanya berupa JPG atau PNG bisa. Tapi untuk sekarang admin sudah coba upload itu yang bisa hanya PDF. Katanya tadi dalam di YouTube admin menyimak bahwa untuk diselaraskan semua pakai PDF. Paham ya untuk sampai ini untuk penomoran. Ya, penomoran ini harus lebih besar dari nomor PKS dan tanggalnya 2 Desember. Ini dari surat permohonan. Oke, lanjut kita lanjut ke nomor 2, scan fotokopi KTP dan fotokopi KTP kepala dan bendahara bos. Ini udah paham. Surat tugas dari kepala madrasah. Oke, kita coba unduh surat tugas. Ini yang perlu diisi nomornya. Kita akan coba buka surat tugasnya. Nah, untuk surat tugas pertama kop madrasah silakan diganti. Kemudian nomor ya, nomor surat tugas ini diisi oleh madrasah ya. Jadi nomor ini adalah nomor dari madrasah. Dan nomor ini harus lebih besar dari nomor permohonan. Kalau di permohonan tadi 13, berarti admin buat 14 ya. Admin buat 14. Ini kalau langsung ditulis biasanya error. Enter nomor ya, kita paste. Oke, sini kita ubah 14 karena harus lebih besar dari permohonan. Kemudian perjanjian kerjasama antara kepala madrasah Ibtidaiyah, isi nama madrasah Bapak Ibu ya. Ibtidaiyah Darussalam Adijaya. Oke. Pejabat nomor ini di sini ada 2. 1, nomor ini adalah nomor yang dari pusat ya. Kita buka di PKS-nya, generik PKS-nya, ini nomor ini ya. Kita copy, kita letakkan di sini. Dan ini nomor madrasah yang bawahnya. Oke, kita letakkan di sini. Ya, jadi ada 2 nomor ya.
Ini nomor yang dari pusat, ini nomor yang dari madrasah 2 ya. Oke, ini kepala madrasah, tulis saja Ibtidaiyah. Ibtidaiyah Darussalam Jaya. Oke. Selanjutnya sudah semua. Oke. Nama silakan nama bendahara dan kepala madrasah ya. Nik jangan lupa diisi. Nah, di sini ada titik-titik lagi, Bank Rakyat Indonesia, karena pencairan semua BRI ya. Ini kita isi misalnya Bank Rakyat Indonesia BRI cabang Adijaya atau cabang Bandar Jaya atau terserah BRI mana ya. Yang penting yang ada di sekitaran lokasi madrasah yang mungkin aksesnya lebih dekat ya, silahkan dipilih yang lebih dekat. Setelah itu untuk nomor untuk tanggal ya, tanggal aktivasi ini. Untuk tanggal aktivasi itu ditulis tanggal 3 Desember. Maaf ya. Ya, tanggal 3 Desember ya, maaf. Nah, ini kita tulis misalnya di sini admin Adijaya 03 Desember. Nah, jadi kalau di surat permohonan tadi tanggal 2, kalau di surat tugas aktivasi pembuka rekening itu tanggal 3 Desember. Ya, kemudian kepala madrasah, tanda tangan dan stempel, kemudian selesai print, setelah tanda tangan stempel, scan, upload, maksimal 2 MB. Oke ya, untuk surat tugas kepala madrasah selesai, done. Kita lanjut di surat keputusan pengangkatan kepala sekolah dan bendahara yang berwenang, ini SK. Surat keterangan madrasah masih beroperasi. Nah, ini ya, untuk ini admin mendapatkan dari kabupaten admin. Jadi dari kabupaten itu dibuatkan secara kolektif. Contohnya seperti ini. Nih, ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini yang dari kabupaten admin, silakan koordinasi dengan kabupaten masing-masing. Ini jadi tingkat MIMTS MA semua sudah dibuatkan secara kolektif. Jadi kita nggak perlu buat, ya. Kita tinggal hubungin aja kabupaten untuk membuatkan formulir C, ya. Paham ya untuk sampai di sini? Paham ya untuk sampai di sini. Jadi untuk poin yang kelima ini dari kabupaten. Lanjut ke nomor 6, ini piagam atau SK izin operasional pendirian madrasah. Pahamlah Bapak Ibu ya. Kemudian surat pernyataan tanggung jawab belanja. Oke, kita akan unduh surat pernyataan tanggung jawab belanja. Kita akan coba buka. Oke, untuk yang pertama biasa kop madrasah ya. Kop madrasah silakan diisi dengan kop madrasah masing-masing, jangan kop madrasah punya admin. Nanti diisi kop madrasah punya admin. Tidak boleh. Untuk kop madrasah silakan diisi, kemudian nama, ini nama kepala madrasah, jabatan kepala madrasah, nama satuan pendidikan, alamat satuan pendidikan. Berdasarkan keputusan pejabat pembuat komite Dirut SK madrasah nomor. Nah, nomor ini ya, ini banyak yang bertanya dan bingung. Nomor ini itu admin dapat dari WhatsApp ya, dan itu info dari kabupaten juga. Itu untuk MI. Kalau untuk MI tulisannya gini, MI kemudian titik SK kemudian nomor 6514 tahun 2020. Nah, ini untuk MI. Kalau MTS sini nanti admin akan berikan di kolom deskripsi ya. Kalau MTS SK nomor 6515 ya. Kalau MA SK nomor 6516 ya, 16 tahun 2020. Oke ya. Dan perjanjian ini untuk MA. Jadi bedanya cuma di sini. Di sini ini dimulai dari 14 ya, 6514 6515 6516. Kemudian awalnya di sini ganti MI MA MTS MA. Oke, direktur KSK Madrasah dan kepala madrasah ini diisi nama madrasah. Nama madrasah. Kemudian nomor madrasah ya, dana bantuan nomor madrasah, penggunaan dana per sekolah pada madrasah nomor ini diisi yang di PKS
ya. PKS kan ada 2 tadi. Ini ya, 1, kemudian diisi di 2 sini. Nah, setelah itu sebesar jumlah nominal ya, di sini terbilang. Sampai dengan bulan ditulis Desember ya. Desember dengan nilai bantuan sebesar berapa? 13 juta, tulis 13 juta. Kemudian terbilang jumlah dana total yang telah diterima berapa? 13 juta. Jumlah dana yang dipergunakan berapa? 13 juta juga. Loh, kalau misalnya nggak 13 juta gimana? Kalau misalnya dapat dana 15 juta tapi yang dipergunakan itu 10 juta, ya berarti tulis aja, berarti 15 juta, berarti untuk madrasah harus mengembalikan sisa itu 5 juta. Pilih ngembalinya apa di ini, dihabisin nih. Yuk, kalau aku dihabisin ya, kalau admin sih dihabisin wae ya, kenapa dibalikin? Ya, setelah itu tulis aja sama, nominalnya di sini sama, kemudian jumlah total sisa dana tulis 0 ya, 0, tulis 0 rupiah ya, tulis ini 0 rupiah. Oke ya, paham ya. Setelah itu presentase jangan lupa 100%. Kalau enggak 100% ya silahkan kalau mau mengembalikan ke negara 100%. Setelah itu bersedia menyampaikan dan lain sebagainya. Nah, di sini materai 10.000 tadi banyak yang nanya, materai 10.000 itu berlaku mulai dari Januari. Nah, kalau memang berlaku dari Januari ya berarti ya sudah pakai yang 6.000. Ngapain bingung-bingung kan? Ya, kalau mau diprotes siapa yang memprotes, orang belum berlaku. Nah, ini ganti aja 6.000 ya. Nah, untuk penanggalan ya, untuk penanggalan di sini ditulis saja ya, tempat. Jadi nggak ada jadi nggak ada tanggalnya. Adijaya ya, spasi Desember 2020. Paham ya? Jadi nggak perlu ada tanggal. Untuk penanggalan nggak ada. Ya, nggak ditulis tanggalnya. Hanya Adijaya tempat, kemudian bulan, tahun. Kemudian di sini materai 6.000 ya. Di sini kepala madrasah tanda tangan stempel. Oke, untuk di sini paham ya, untuk surat pertanggungjawaban belanja SPTJB ya. Jadi ini nomor yang perlu diingat, nomor ini nanti admin akan tuliskan di kolom deskripsi. Kemudian ini nama madrasah, nomor ini nomor PKS. Mana sih nomor PKS? Nomor PKS ini ya, yang kita download dari awal tadi. Kemudian sebesar nominal ini dibuat sama, nolkan rupiah. Untuk presentasi 100%. Untuk tanggal jangan lupa kosongkan tanggalnya, tulis tempatnya, bulan dan tahun. Materainya 6.000 ya, 10.000 belum ada. Oke, setelah itu seperti biasa, setelah di print kemudian tanda tangan dengan upload. Kita lanjut ke surat perjanjian kerjasama. Nah, surat perjanjian yang ditandatangani di atas materai oleh kepala madrasah mana? PKS ini. Nah, untuk PKS ini ya, Duratun Nafiah ini kasih materai tanda tangan stempel. Pak, untuk Pak Umar gimana? Apakah minta tanda tangan? Kalau minta tanda tangan gimana? Seluruh Indonesia mau minta tanda tangan Pak Umar ya. Nggak usah kosongin aja, ini kan apa ya, kalau secara nalar sih ya nggak mungkin lah Pak Umar mau tanda tangan segede banyaknya ya. Yang penting kepala sekolah sudah ada materai kemudian tanda tangan, udah upload ya. Untuk poin ke-8, kemudian rencana penggunaan dana anggaran ini RKAM ya. Untuk RKAM silahkan dibuat oleh madrasah masing-masing ya. Kemudian untuk juknisnya itu hanya 4 komponen ya. Hanya 4 komponen yang boleh dipergunakan ya. Nanti admin akan share contoh RKAM yang admin buat. Nah, di situ silahkan Bapak Ibu pergunakan sesuai 4 komponen itu ya. Di situ boleh untuk internet, kemudian untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, kemudian boleh untuk pencegahan COVID, dan terakhir untuk honor ya. 4 ini. Nah, 4 ini itu presentasinya tidak dibatasi, mau dibuat
beli laptop semua, ya nggak apa-apa. Mau dibuat bayar internet semua, pasang tower, ya nggak apa-apa, asalkan dana Bapak Ibu mencukupi. Ya, artinya di situ tidak ada ketentuan presentasi seperti bos reguler. Ya, kalau bos reguler ada presentasinya, ya berapa persen. Nah, terus untuk perpajakan gimana? Apakah juga harus pajak? Ya, kalau perpajakan itu sesuai dengan pembelanjaan, ya sesuai dengan bos reguler. Tapi untuk presentasi pembelanjaan itu tidak dibatasi. Ya, artinya menurut atau menyesuaikan kebutuhan madrasah masing-masing. Kalau misalnya mau beli buat laptop, mau buat beli HP, itu terserah, nggak apa-apa. Tapi asalkan ini untuk aset madrasah, ya. Ya mau beli laptop, ya digunakan untuk pembelajaran jarak jauh oleh guru-guru, ya silakan, nggak apa-apa. Nanti misalnya guru-guru yang belum punya laptop, nanti setelah mungkin situasinya sudah nggak pandemi dan sudah bisa tatap muka, kan laptop nanti bisa digunakan untuk di madrasah masing-masing. Paham ya? Jadi untuk anggaran rencana kerja dan anggaran madrasah RKAM ini 4 komponen ya, sesuai juknis ya. Untuk pembelanjaannya tidak ada presentasi, presentasinya itu terserah menyesuaikan madrasah masing-masing. Untuk kwitansi penerimaan kita akan coba unduh templatenya. Oke, ini untuk kwitansi bukti penerimaan. Nah, untuk kwitansi di situ sama ya, masih ada nomor kop madrasah, kemudian nomor ya. Nomor ini lanjutannya nomor tadi ya. Ya, untuk nomor harus lebih besar dari surat aktivasi ya. Surat tugas ini kalau sini kan tadi 14. Berarti ini yang terakhir sendiri berarti 15 ya. 015 15 harus lebih besar dari presentasi ya. Harus lebih besar dari surat aktivasi ya, harus surat tugas ini ya. Ini kan surat tugas untuk pencairan. Ini 14 berarti di sini 15 samakan. Kemudian jumlah uang terbilang ya, itu sesuaikan. Nah, kepala madrasah ini isi nama madrasah. Nama madrasah. Tentang penyaluran dari nomor, tanggal berapa? Tanggal kan di PKS tanggal berapa sih? PKS itu tanggal 1 ya, tanggal 1 Desember. Nomor ini diisi nomor PKS antara nomor pusat dan nomor madrasah tanggal 1. Nah, untuk tanggal surat ya, tanggal di sini ya, tanggal di sini hanya dituliskan sama seperti SPTJB ya, yaitu hanya tempat Adijaya, kemudian spasi saja kosongkan Desember 2020. Kepala madrasah jangan lupa materai 6.000 ya, 6.000. Oke. Sampai di sini paham ya? Mungkin Bapak Ibu. Nah, ini ada tanda tangan dan stempel untuk Bapak Umar untuk membuat kuasa penggunaan anggaran pejabat pembuat komitmen itu nggak usah ya, nggak usah dipikirin ya, secara nalar saja Bapak ya. Mungkin Pak Umar tanda tangan seluruh Indonesia kan ya. Nah, makanya di sini kosongkan saja, yang penting di kepala madrasahnya materai 6.000 ya, materai 6.000, tanda tangan, stempel, scan, upload. Oke, mungkin cukup itu untuk masalah pengisian ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Mungkin nanti ada rekan-rekan yang ingin memberikan masukan atau mungkin dari admin ada salah ya, silahkan tuliskan di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Nah, setelah ini admin akan berikan tutorial bagaimana cara upload file-file yang sudah jadi. Mungkin cukup ini yang dapat admin sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.